Selamat siang, selamat bergabung di podcast ASN Majalengka. Pada kesempatan ini saya Iyai Adi Rohmanto akan memandu acara podcast ini, di mana kami mendapatkan tamu spesial dari CPNS Majalengka Angkatan 22. Boleh say hi semuanya? Hai. Di sini. Nah, ini merupakan calon ASN dari Kabupaten Majalengka Angkatan 22 yang telah menyelesaikan aktualisasinya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin kepo nih sedikit bagaimana sih penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan aktualisasinya. Nah, bagaimana dari Kang Rifki? Kalau dari saya pribadi sih Ya. kemarin pada saat melaksanakan aktualisasi ya kan ya. Jadi kan lebih kepada masalah antara kita sama kader dan juga lintas sektor. Kita evaluasi banyak sekali hal, misalkan yang perlu kami perbaiki seperti modulnya bagaimana, penjelasannya bagaimana, waktunya bagaimana, dan juga mungkin ada uang transfer atau tidaknya ya, tergantung gitu. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan pelatihan kemarin pun capaian kami terhadap pelayanan usia 15 tahun ke atas itu bisa lebih baik lagi, bisa memenuhi estimasi yang ditetapkan oleh puskesmas. Paling gitu sih Kang. Oh iya. Berarti ya, itu merupakan permasalahan dan solusi dari aktualisasi yang dilaksanakan oleh Rifki ya. Rifki sebagai perawat ya? Sebagai perawat. Ya, sebagai perawat. Mungkin dari yang lainnya nih, saya kepo dari tenaga kesehatan lainnya, barangkali ada yang rekam medis di sini ada? Iya, ada. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya pengen lebih fokus nih kepada nilai yang ada dua, yaitu adaptif dan kolaboratif. Bagaimana sih pelaksanaan nilai-nilai aktualisasinya atau nilai-nilai berakhlaknya pada adaptif dan kolaboratif dalam pelaksanaan aktualisasi ya? Iya. Ya, boleh. Ya, permisi ya, saya ingin menjelaskan. Sebelumnya saya mengambil judul mengenai penerapan tracer outlet dan Google Spreadsheet. Cuma dalam penerapan alat tracer outlet dan Google Spreadsheet itu ada kekurangannya, yaitu kurang optimalnya nilai adaptif dan kolaboratif. Dikarenakan si petugas itu belum tahu manfaat dari penggunaan alat tersebut. Jadi belum tahu benar-benar manfaatnya. Padahal alat tersebut itu tuh berguna dalam monitoring berkas rekam medis yang dipinjamkan maupun dikembalikan. Mungkin saran dari saya akan diadakan sosialisasi dan simulasi dalam penerapan alat tracer outlet dan Google Spreadsheet tersebut. Iya. Jadi pada ada dua ya tenaga kesehatan. Mungkin kita akan berlanjut ke, ada di sini ada yang penyuluh pertanian? Saya. Oh iya, boleh Teteh. Iya. Saya cerita sedikit ya mengenai pengalaman aktualisasi kemarin. Jadi judul aktualisasi yang saya ambil itu implementasi data anggota kelompok tani menggunakan aplikasi Google Drive. Jadi memang kemarin itu ya masih bukan banyak ya, tapi semuanya masih dilakukan secara manual gitu ya. Penginputannya. Terkadang kalau ada program atau apa itu petani itu sulit untuk dimintai seperti surat keterangan luas lahannya, data KTP, kartu keluarga, seperti itu. Jadi gagasan yang saya ambil adalah merekapitulasi data tersebut menggunakan aplikasi Google Drive, sehingga nantinya ketika ada program-program tidak perlu lagi door to door kepada petani untuk meminta berkas-berkas tersebut. Nah, mungkin tadi sedikit mereview sedikit ya, berarti itu ada nilai-nilai adaptif ya di sana di dalamnya, di mana tadinya yang berkasnya itu secara fisik ya sekarang dibentuk dalam bentuk online ya, Google Drive ya. Iya, jadi itu bisa diakses di mana saja. Iya, baik. Untuk selanjutnya nih, berlanjut ke perawat, sudah ada analis kesehatan, boleh? Ya. Halo, saya sebagai analis kesehatan mengenai nilai dasar ASN adaptif dan kolaboratif yang berhubungan dengan gagasan isu saya. Judulnya yaitu untuk peningkatan alur pelayanan dengan menggunakan form pengantar pemeriksaan lab. Nah, dalam pelaksanaan aktualisasi ini, nilai adaptif yang penerapannya masih kurang itu yaitu dengan petugas
yang telah didistribusikan lembarnya itu belum terbiasa sehingga masih belum optimal dalam penggunaannya. Kemudian kurangnya sosialisasi dikarenakan tidak semuanya berada di ruangan, jadi dilakukannya sosialisasi itu belum maksimal. Kemudian untuk saran selanjutnya yaitu untuk lebih proaktif lagi dengan suatu inovasi yang telah dibuat dan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Begitu dari saya. Untuk selanjutnya kita berlanjut ke perawat ya, masih ada perawat di sini, ada Teh Elsa sama Teh Agis. Mau siapa dulu nih untuk menjelaskan? Boleh deh dari Teh Elsa dulu. Baik, halo, perkenalkan saya Elsa Rupadi, perawat. Sebagai perawat ya, judul aktualisasi yang saya ambil di tempat kerja saya yaitu mengenai sosialisasi bahaya merokok melalui poster dan video. Karena sebelumnya itu belum adanya media seperti poster dan video di tempat kerja saya. Serta masih banyak ditemukannya masyarakat yang merokok di lingkungan sekitar fasilitas kesehatan tersebut. Nilai-nilai dasar adaptif dan kolaboratif yang belum, karena masih banyaknya masyarakat yang merokok di lingkungan sekitar puskesmas serta kurangnya pengetahuan mengenai bahaya merokok karena belum adanya media, berarti di situ nilai adaptif serta kolaboratif yang belum optimal di tempat kerja saya. Sebenarnya faktor pendukungnya itu hanya dari pengunjung serta petugas karena akan dilakukannya sosialisasi. Faktor penghambatnya karena diadakannya sosialisasi itu pada saat mengantri antrian pemanggilan pasien. Jadi diadakan sosialisasinya itu belum optimal. Jadi untuk kedepannya akan diadakannya sosialisasi secara berkala mengenai sosialisasi bahaya merokok melalui media dan video. Berlanjut ke perawat yang terakhir nih, ada Teh Agis. Boleh Teh Agis? Oke, jadi pas kegiatan aktualisasi saya kemarin itu gagasan kreatif yang saya buat itu dengan membuat formulir checklist dokumentasi asuhan keperawatan gitu. Tapi dalam penerapannya itu masih ada nih nilai berakhlak yang kurang optimal. Salah satunya itu ada adaptif sama kolaboratif. Karena mungkin para pegawai ini belum bisa menyesuaikan dengan cepat ya dengan format dokumentasi asuhan keperawatan yang baru ini dengan formulir checklist gitu. Jadi niatnya saya akan melakukan sosialisasi dan simulasi kembali kepada para pegawai di ruang rawat inap untuk tata cara pengisian formulir checklist dokumentasi asuhan keperawatan tersebut gitu, dan diharapkan dapat segera mengerti dan kita juga dapat mengefisienkan waktu dalam penulisan format dokumentasi asuhan keperawatan tersebut sehingga kita juga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien kita. Oh iya. Sudah. Oh, satu lagi ya mungkin ya. Satu lagi, Teh Hanifah, boleh Teh Hanifah. Oke, pada kali ini aktualisasi saya membuat media banner dan video untuk cara pengambilan sampel dahak pada pasien terduga TB. Selama aktualisasi ini dirasa masih kurang optimalnya itu nilai kolaboratif ya, karena pasien TB masih mengeluarkan sampelnya berupa air liur bukan dahak, dan untuk kedepannya semoga kader TB dan pasien terduga TB dapat mengeluarkan sampelnya berupa dahak agar hasilnya sangat akurat untuk pemeriksaan tuberkulosis. Dan tentunya selanjutnya saya akan melakukan penyuluhan kepada seluruh kader TB dan tetap memonitoring sampel yang dikeluarkan pada pasien terduga TB. Terima kasih. Iya, sangat bagus sekali ya semuanya pada kesempatan ini. Boleh tepuk tangan ini buat semuanya. Mungkin dapat disimpulkan, sebagai tenaga ASN yang baru, tentunya kita semua harus memiliki sikap adaptif dan kolaboratif. Tentunya dengan mengikuti zaman, kita harus mendigitalisasi semuanya ya, agar semuanya dapat dilaksanakan secara cepat, efektif, dan efisien. Itu merupakan tugas kita semua sebagai ASN baru di lingkungan kerja kita ya, khususnya di lingkungan kerja
masing-masing ya, bisa di puskesmas, ada yang di penyuluh pertanian, dan khususnya untuk Majalengka. Mungkin sekian podcast yang bisa kita lakukan ya. Barangkali kita dapat bertemu lagi setelah kita lulus dan 100% ya sebagai PNS ya. Semoga untuk kedepannya dalam pelaksanaan aktualisasi berjalan dengan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.